Orang yang sampai level demikian ista'nasa billah, maka dia telah terhibur dengan keberadaannya hanya dengan Allah. Dan semakin ia tidak memerlukan para makhluk-makhluk Allah otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, masih di dalam pembahasan ihsan ya, dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Masih di dalam pembahasan pendalaman makna ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annak tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ketika kau beribadah kepada Allah as if you see him, seolah-olah seperti kau melihat Allah langsung. Wa illam takun tarah, dan apabila kau tak melihatnya maka Allah melihatmu. Maknanya kemarin telah banyak kita jelaskan ya. Adalah sebuah bentuk kesadaran yang besar di dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama para hambanya. Sebuah bentuk kesadaran demikian akan memacu seorang hamba untuk memperbaiki ibadahnya dan mengarahkan kehidupannya di atas aturan main Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk ibadahnya. Karena dia betapa sadar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Ya. Atau katakanlah dia tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, namun dia selalu sadar bahwasanya zat yang ia yakini bahwa ia adalah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi tersebut. Zat yang menciptakan dan memberikannya rezeki dan mengatur seluruh alam semesta ini tersebut adalah zat yang senantiasa memantaunya ya, dimanapun dan kapanpun dia berada. Kesadaran itu bahwa Allah senantiasa memantaunya sehingga memperbaiki seorang hamba termotivasi untuk memperbaiki ibadahnya dan kehidupannya ya. Ini muraqabah namanya ya, muraqabah, kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya ya, sehingga dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasinya dengan kesadaran tersebut, tak lagi oleh ikatan-ikatan dan alasan-alasan yang sifatnya duniawi. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih kita di bab itu, di antara riwayat-riwayat yang berbicara dan masih di dalam pendalaman makna tentang makna ihsan tersebut adalah di sini Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan sebuah hadis tapi lemah ya. Hadis ini sangat lemah, diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullah. Hadisnya Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Thalathatun fi dhillillahi ta'ala yaumal qiyamah." Terdapat 3 golongan yang termasuk di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Maknanya di hari kebangkitan ketika matahari hanya berjarak 1 mil ya. Hanya berjarak 1 mil dari kepala para manusia. Ya. Ada beberapa golongan memang berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih yang memang dinaungi ya, berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Rajulun haitsu tawajjah alima annallaha ma'ah. Di antaranya adalah seseorang yang dimana kemanapun dia mengarahkan wajahnya, dia menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya. Tuh, seseorang yang kemanapun dia mengarahkan wajahnya, dia menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya. Ya, tapi hadis ini terus terang lemah, ya lemah banget. Ada di tahqiq di di catatan kakinya. Waqad dalla al-Qur'an ala hadzal ma'na fi mawadhi' muta'addidah. Dan bahkan Al-Qur'an telah menunjukkan kepada makna ini di dalam beberapa spot ya di dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan ia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini sebenarnya menunjukkan ma'iyyah. Ini yang dibilang ma'iyyah, ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan betapa kedekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya. Ini kabar-kabar dari Allah tentang kedekatan dan kebersamaan dan kuasa Allah begitu mutlak atas para hambanya. Ya, bicara tentang ihsan adalah bicara tentang menyadari fenomena itu, menyadari hakikat tersebut bahwa Allah dekat, sangat dekat bersama kita dan memantau kita. Nah, kesadaran ini memotivasi kita untuk bebenah diri itu ihsan. Ya, ihsan ya, begitu San. Gitu. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathah illa wa huwa rabi'uhum." Illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang berbisik kecuali Allah adalah pihak keempat di antara mereka. Wala khamsah illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 orang berbisik-bisik kecuali Ia, yakni Allah adalah keenam, pihak keenam di antara mereka. Wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'ahum. Tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit, kecuali pasti Allah ada bersama mereka, hadir. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Dan tidaklah kau berada di dalam suatu perkara, yakni tidaklah kau mengerjakan sesuatu. Tidaklah kau membacakan satu ayat pun di antara ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah kau melakukan apapun, mengamalkan amalan apapun, kecuali pasti kami senantiasa menyaksikan kalian idh tufiduna fihi, ketika kalian melangsungkan hal tersebut. Ya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami lebih dekat kepadanya, yakni kepada para manusia, daripada urat leher, urat nadi, urat leher ya nih, urat nadinya ya. Kita lebih dekat kepada manusia daripada hablil warid. Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Nah, tidaklah mereka dapat menyembunyikan apapun dari Allah. Allah senantiasa bersama mereka. Ya. Kabar-kabar demikian yang menjelaskan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala hadir, bahkan kuasanya begitu mutlak kepada para hambanya. Allah lebih berkuasa ke atas seorang hamba daripada tuh hamba ke atas dirinya sendiri. Dan itu diantara ciri lemahnya manusia, diantara bentuk dan bukti kelemahan manusia. Jantung manusia, kolb, oke? Jantung manusia nih, yang beratnya nggak lebih dari kepalan tangan masing-masing, oke? Jantung manusia itu besar, jantung tiap induk sesuai dengan kepalan tangannya masing-masing. Besarnya selalu begitu, nggak bakalan lebih besar. Jantung itu dan ada di dalam tubuh manusia. Tapi kuasanya nggak di tangan manusia. Bolak-balik yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu lemahnya manusia. Ya. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal abdi wa qalbi. Allah bahkan menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Itu diselah sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tell something, mengatakan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi bodinya nggak bisa bergerak. Tuh, Allah selah. Apa selah bahasa Indonesia yang baik dan yahul? Menselah. Menselah, udah nggak ada bahasa lagi ya. Yahul, menghalangi. Antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Hatinya mau bangun malam, badannya nggak pernah bisa bangun malam. Hatinya pengen taubat, pengen istighfar, berhenti dari kekeliruan yang dilakukan, tapi badannya nggak pernah bisa. Kenapa? Allah selah hatinya. Innallaha yahul bainal abdi wa qalbihi. Allah menghalangi, bahkan menselah antara seorang hamba dengan hatinya. Lihat betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa presence-nya Allah Subhanahu, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahkan betapa mutlaknya kuasanya atas para
hamba. Ini kabar-kabar dari Allah bahwa Allah tuh segitunya. Oke? Nah, berbicara tentang ihsan adalah berbicara tentang kesadaran hakikat ini bahwa Allah begitu dekat dan begitu berkuasa pada kita. Yang dimana kesadarannya ini akhirnya memotivasi kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi bicara ihsan tuh itu. Ya. Waqad waradat al-haditsu sahihatu bin nadab ila istihdar hadzal qurb. Bahkan telah banyak diriwayatkan hadis-hadis yang sahih yang mendorong untuk bagi para manusia, yakni mendorong mereka mengingat untuk senantiasa mendatangkan kesadaran tersebut pada dirinya bahwa Allah begitu dekat dan berkuasa tadi kepada kita. Fi halil ibadat, misal di dalam kondisi ibadah, di dalam kondisi ketika seorang hamba melakukan ibadah, agar mereka menghadirkan kesadaran dan perasaan itu bahwa Allah berada di hadapannya dan dia sedang menghadap kepadanya. Gitu. Misal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qam yusalli fa innama yunaji rabbah." Sesungguhnya kalian ini ketika kalian bangkit mendirikan solat, berdiri mendirikan solat, sesungguhnya ia sedang berbisik kepada Tuhannya. Tuh. Okay? Dia sedang menyeru lirih. Najwa yakni seruan lirih atau whisper, bisikan. Okay? Sesungguhnya seseorang ketika dia sholat, dia membaca apa yang dia baca di dalam sholatnya, sesungguhnya dia sedang berbisik kepada Rabbnya, ada di hadapannya Rabbnya. Ya? Atau di sanad lain, Rabbah bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya ia sedang berbisik kepada Rabbnya yang berada Rabbnya tersebut antara tuh hamba dengan kiblat. Ada Rabbnya di situ. Ya? Itu sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qibala wajhihi idza shalla." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan wajahnya ketika ia salat. Ya? Wa qauluh, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yansab wajhah liwajhi 'abdihi fi salatih ma lam yaltafit." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya di hadapan wajah hambanya ketika hamba tersebut melaksanakan sholat selama ia tidak berpaling. Selama seorang hamba dia di dalam sholatnya khusyuk dan tidak berpaling, tidak nengok, sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba tersebut. Ya, itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan Ahmad dan lain-lain. Wa qauluhu lil ladzina rafa'u aswatahum fi dzikr, dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang berteriak-teriak dalam berzikir. Berzikir menyebut nama Allah tapi cocorowokan, ya, teriak-teriak. Akhirnya ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tad'una asamman wala ghaiban." Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang budeg. Kalian tidak sedang menyeru zat yang enggak hadir, yang goib. Sesungguhnya innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian sedang menyeru zat yang maha mendengar kok. Zat yang maha dekat juga dengan kalian. Tuh. Jadi sahabat lagi jalan perjalanan perang, kalau lagi nanjak tasbih atau takbir bersama teriak gitu. Lagi turun tasbih atau takbir ini dari semangat mereka, dan kemudian Rasul pun menegur mereka. Dan ini udah masa-masa kekuatan Islam, ketika Islam memiliki pasukan. Ya, ini juga terlihat betapa penekanan nilai-nilai yang sifatnya tauhid itu nggak pernah lepas dari seluruh perjalanan dakwah dan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah berhenti, nggak ada cerita berhenti. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya yang ditekenin ya tauhid. Makanya surat Makkiyah yang turun. Iya gak? Ketika hijrah yang ditekenin tauhid juga, lagi Rasul hijrah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar khawatir ketika bersembunyi di dalam gua Tsur itu, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum musyrikin udah di mulut gua. Abu Bakar begitu khawatir dan dia berkata, "Ya Rasulullah, lau nazar tahta aqdamihim
Ya Rasulullah, andai saja mereka nengok ke kaki mereka aja nunduk dikit, ketahuan nih kita ya Rasulullah. Kata Abu Bakar gitu. Rasul pun menekankan tauhid kepada Abu Bakar. Ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana bayanganmu, bagaimana pendapatmu tentang dua individu yang dimana Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allahu Akbar. Yani what you afraid of? Apalagi yang kau takutkan dan khawatirkan apabila demikian. Ini tauhid, lagi hijrah tauhid, lagi di awal Mekah tauhid, lagi hijrah tauhid. Awal pindah ke Madinah juga tauhid yang ditekenin. Oke? Kemudian udah besar, udah punya pasukan tauhid. Ada seorang sahabat di antara sahabat Rasul lagi pulang, pasukan kuat. Kemudian melihat ada pohon-pohon keramatnya kaum musyrikin kanu yanutuna biha aslihatahum yang biasa mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Pohon keramat ini dibilang zat anwat. Ada sahabat yang masih belum memahami konsep tauhid, ya ini proses belajar. Bahkan seorang sahabat radhiyallahu anhum nggak langsung menguasai hal demikian, proses belajar. Mereka berkata, ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Ya Rasulullah, bikinin juga dong buat kita puun keramat sebagaimana kaum musyrikin nih punya puun keramatnya begini juga nih, begitu. Ya kan? Padahal ini mindset syirik. Diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maha suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa li Musa. Ini sebagaimana yang dikatakan kaumnya Musa terhadap Musa, ya Musa ij'al lana aliha kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang physically kelihatan. Oke? Sebagaimana kaum musyrikin punya Tuhan-Tuhan yang disembah kelihatan. Begitu. Ya. Dia tidak berhenti menekankan tauhid, dan juga ketika berjalan ini bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar, melihat para sahabat berteriak-teriak, berzikir, menyeru Allah Subhanahu wa taala, ditekenin lagi tauhid lagi. Kalian ini sedang menyeru zat yang maha mendengar, ya ini enggak usah teriak-teriak. Kalian ini menyeru zat yang senantiasa dekat dengan kalian, bukan zat yang jauh apalagi tiada sehingga kalian mesti teriak, gitu. Lihat, itu tauhid kan? Itu tauhid asma wa sifat. Iya kan? Nggak berhenti Rasul di setiap fase kehidupan dan perjalanan dakwahnya menekankan tauhid. Sekarang di mana gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam katanya ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh dari pengajaran tauhid, jauh dari pengingkaran kepada kesyirikan, yang ada malah meributkan tentang kekuasaan politik, apalagi khilafah dan lain-lain. Di mana? Ini nabinya dia ini siapa sih sebenarnya? Contohnya dia ini siapa sih sebenarnya? Iya kan? Kalau emang ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ikutin contohnya. Gimana proses dan titik poin penekanan perjuangannya dan dakwahnya. Ya. Kemudian di dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, "Wa huwa aqrab ila ahadikum min unuq rahilatih." Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada pundak tunggangannya sendiri. Ya, ini betapa seseorang begitu dekat dengan pundak tunggangannya yang dia naiki, kudanya kah atau ontanya, begitu dekat kan? Nah, Allah kepada tuh hamba lebih dekat daripada pundaknya tuh atau punggungnya tuh kuda atau tuh onta yang dia naiki. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Huwa aqrab ila ahadikum min hablil warid." Ia lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada urat lehernya. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini hadis qudsi, tapi dhaif, lemah. Ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat biyya syafatah. Aku senantiasa bersama hambaku ketika ia mengingatku dan ketika tergerakkan kedua bibirnya menyebutku. Tapi itu hadis qudsi lemah, ya, dhaif. Wa qaulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata. Hadis apa? Qudsi. Ana ma'adhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Ya? Wa ana ma'ahu haitsu dzakar yadhkuruni. Dan aku senantiasa bersamanya dimanapun ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingatku, menyebutku di dalam dirinya, di dalam hatinya,
maka aku pun menyebutnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala, dan apabila ia menyebutku atau mengingatku fi mala, di hadapan banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, maka aku pun akan menyebutnya di hadapan banyak makhluk yang jauh lebih mulia daripadanya. Ya, yakni di hadapan para malaikat. Allah menyebut namanya. Ya. Wa in taqarrab minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a. Apabila hambaku melakukan effort untuk mendekatkan dirinya kepadaku, kalaupun cuma sejengkal aja, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kalaupun cuma sejengkal, maka aku pun akan membalas. Aku dekatkan diriku kepadanya selengen. Ya. Wa in taqarrab minni dhira'an wa taqarrab selengan. Wa in taqarrabtu minni dhira'an, dan apabila ia mendekatkan diri kepadaku selengan, maka aku akan mendekatkan dirinya kepadaku ba'an apa bahasa kita? Sedepak. Sedepak. Ya. Wa in atani yamshi ataitu wa in atani yamshi ataituhu harwalah, dan apabila ia mendekatkan dirinya kepadaku berjalan, dengan berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan berlari kecil. Ya. Itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Wa man fahima syai'an min hadhihi an-nusus. Nih. Awas, fokus. Wa man fahima syai'an min hadhihi an-nusus tashbihan aw hululan aw ittihadan. Barang siapa, yakni di antara kaum muslimin, memahami nas-nas demikian, oke? Kemudian akhirnya dia jadi menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang meyakini apa yang keliru, seperti konsep hulul. Oke? Konsep bersatunya zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat hambanya, misalnya. Atau manunggaling kaulod Gusti, ittihadian, itu begitu dong. Barang siapa dari nas-nas demikian, ayat-ayat hadis demikian, pikirannya jadi ke sebelah sono, awas, oke? Fa innama utiya min jahli, sesungguhnya dia terjerumus berangkat dari kejahilannya, wa su' fahmih, berangkat dari buruknya memahaminya. Oke? Berangkat dari rusaknya cara memahaminya anillah, tentang Allah Azza wa Jalla, wa an Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu bari'an min dzalik, dan sungguh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari itu semua. Fasubhana man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maha suci zat yang sungguh tiada satu hal pun yang serupa dengannya, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kabar-kabar di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis ini tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak memang. Oke? Banyak memang. Dan kemudian motivasi dari nas-nas dan juga dari quotes-quotes salaf nanti bagi para kaum muslimin untuk menghadirkan kesadaran diri bahwa betapa Allah begitu dekat dengannya. Tujuannya ini menghadirkan ketakwaan, rasa takut, dan termotivasinya dia untuk beramal soleh. Tujuannya itu. Itu banyak memang. Okay? Tapi jangan sampai juga difahami akhirnya dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak datang dari Allah, dari Rasulnya, tidak dari salafus saleh. Seperti sebagian kaum yang mencerna ayat-ayat dan hadis-hadis demikian, kemudian jadi menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan bid'ah di dalam bagian akidah, di bab akidah, seperti wahdatul wujud. Ya, meyakini wahdatul wujud, seorang hamba berarti sampai kepada level kesadaran beragama tertentu, dia telah bersatu zatnya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan gila kan? Nah, ya kan? Sehingga dia berkata, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ya kan? Bukan lain, di balik kain baju ini adalah zat Allah. Lalu apalagi yang haram atasku, apalagi yang wajib atasku. Kalau udah begitu kan begitu. Jadinya gila, sebagaimana kelompok Sufiyah, tarekat, dan lain-lain berkesimpulan. Jangan demikian.
Ada nggak nilai-nilai kedekatan Allah dan kebersamaan Allah? Ada, tapi tidak sebagaimana yang disimpulkan dan didakwahkan oleh mereka. Ya, dan itu adalah kesyirikan, kebid'ahan yang bisa membatalkan keislaman. Itu yang dibilang bid'ah musyrikah, bid'ah yang bisa membuat si pelakunya terhitung syirik. Ya, level bid'ah tinggi, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa membuat pelakunya terhitung kafir. Itu bukan bid'ah ringan yang kita bilang mufassiqah atau bid'ah amaliyah biasa, bukan. Ya. Qal Abu Bakar Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah berkata, "Man mithlak ya ibna Adam, khulliya bainaka wa bainal mihrab wa bainal ma', kullama syi'ta dakhalta 'ala Allah 'azza wa jal, laysa bainaka wa bainahu turjuman, wa man wasala ila istihdar hadha fi hal dzikrillah wa ibadatih ista'nasa billah wastauhasha min khalqihi daruratan." Ya. Ini perkataan Abu Bakar Al-Muzani ini, quotes-nya luar biasa. Siapa lagi yang seperti engkau wahai anak Adam, yakni wahai para manusia. Dihilangkan penjeda atau penghalang layer-layer antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mihrab, tak ada lagi air. Yani kau langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berbicara kepadanya tanpa penerjemah lagi. Langsung boleh. Kullama syi't, anytime you want. Kapanpun kau mau, kau bisa langsung hadir menghadap dan ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kita enggak terhalangi mihrab ya nih. Orang kalau salat mihrab, yang bilang mihrab ini yang tempat imam itu cawak tempat imam dibilang mihrab, depannya seolah-olah mihrab, tapi dia dengan Allah tidak terhalang mihrab. Tidak juga terhalang air. Kenapa air? Karena Allah dikabarkan Allah zatnya berada di atas arsy, ya kan? Beristiwa. Arsy yang ini berada di atas air. Tuh. Jadi langit 1, 2, 3, 4, sampai 7 tembus lagi samudra, air. Di atas air itu baru arsy Allah. Di atas arsy baru Allah bersemayam, beristiwa di situ. Oke? Tapi seorang hamba mau ketemu Allah nggak pakai ngelewatin di langit. Enggak pakai kehalangan tembok, dia langsung bisa ngadep Allah. Tanpa penerjemah, Allahu Akbar. Siapa lagi yang diberikan kemuliaan sepertimu wahai anak Adam. Dihilangkan seluruh penghalang antaramu dengan Allah. Tidak ada mihrab, tidak ada air yang menghalangimu. Bahkan tak ada penerjemah. Kapanpun kau mau datang, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bisa. Laisa bainaka wa bainahu turjuman, bahkan enggak mesti ada penerjemah. Wa man wasala ila istihdar hadza. Nah, barang siapa yang kesadarannya sampai level tersebut. Ya? Dia menyadari bahwa betapa ia langsung dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala fi hal ibadati, ketika dia berzikir kepada Allah. Ketika ia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sampai level demikian ista'nasa billah, maka dia telah terhibur dengan keberadaannya hanya dengan Allah. Wastauhash min khalqihi darurah, dan semakin ia tidak memerlukan para makhluk Allah otomatis. Karena udah sampai level tersebut. Makin dia bahagia dengan keberdua-duaannya, munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dia enggak butuh, makin berkurang kebutuhannya kepada para makhluknya otomatis. Ista'nas, dia merasa berbahagia dan tercukupi sudah dengan Allah. Sekali lagi kita terjemahkan ya. Ajib nggak nih kalamnya? Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, imam, di antara imam-imam Ahlu sunnah, ya. Ada kitab akidahnya juga. Al-Imam Al-Muzani ini di antara ashab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Man mithlak ya ibna Adam, siapa lagi yang sepertimu wahai anak Adam, yakni yang begitu mulia dan terhormat dan begitu beruntung sebagaimana engkau wahai anak-anak Adam. Khuliya bainaka wa bainal mihrab wa bainal ma, dihalangkan seluruh
penghalang yang ada di hadapanmu dengan Allah. Tak ada mihrab, tak ada lagi air dan lautan. Kullama syi't dakhalta 'ala Allah azza wa jal. Kapanpun kau mau menghadap bertemu dengan Allah, langsung kau bisa datang ke hadapannya. Laisa bainaka wa bainahu turjuman, bahkan enggak perlu adanya penerjemah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasala ila istihdar hadza fi hal dzikrillah wa ibadatih. Nah, barang siapa yang sudah sampai kepada kesadaran demikian di dalam kondisi ketika ia berzikir kepada Allah, di dalam kondisi ketika ia beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'nasa billah, otomatis dia akan merasa kebahagiaannya dan ketercukupannya itu senantiasa hanya ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Wastauhasya min khalqihi darurah, dan justru dia jadi enggak betah ketika terjauhkan dari Allah dan tersibukkan dengan para makhluknya. Terlepas dia dari ikatan-ikatan yang mengikat antara dia dengan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, daruratan, automatically. Ya, ajib. Kemudian, jadi tadi kan disampaikan tentang nilai-nilai ihsan ini dari ayat-ayat udah, dari hadis-hadis udah, sekarang dari kalam salaf. Demikian selalu buku-buku yang disusun oleh para salaf ketika menegaskan, menekankan sebuah makna. Dia datangkan keterangan-keterangan yang datang dari ayat-ayat, kemudian dari hadis-hadis, kemudian dari kalam salaf. Qal Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid rahimahullah berkata, qara'tu fi ba'dil kutub anna Isa alaihi salam qal. Aku membaca di sebagian kitab, yakni kitab-kitab terdahulu, bahwasanya Isa alaihi salam berkata, ya ma'syaral hawariyin, kepada para murid-muridnya nih, wahai sekalian kaum hawariyin. Hawariyin ini murid-muridnya Isa. Kalau di Rasulullah para sahabat radhiyallahu anhum, di Isa ini hawari. Oke? Wahai sekalian kaum hawariyin, kallimullaha azza wa jalla kathiran wa kallimun nasa qalilan. Banyak-banyaklah kalian berbicara dengan Allah. Adapun berbicara dengan manusia dikit-dikit aja. Lihat. Kaifa nukallimullaha kathiran? Qalu. Akhirnya para kaum hawariyun ini berkata, Gimana caranya kami banyak-banyak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Qal, Isa pun berkata, ukhlu bimunajatih, ukhlu bidu'aih. Tuh, berkhalwatlah kalian di dalam bermunajat kepadanya. Berkhalwatlah kalian di dalam berdoa kepadanya. Berkhalwat, yakni cari ruangan yang di situ kau menyendiri. Sudah, hanya berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampaikan apa yang kau mau sampaikan pada Allah. Dari keluhanmu, dari doamu, permohonanmu, harapanmu, sampaikan. Tuh kau berdua-dua. Tuh, itu berkhalwat. Oke, berkhalwat. Rasul di Gua Hira, nah tuh berkhalwat. Engkau mencari sebuah ruangan atau menyibukkan diri hanya dengan doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berkhalwat. Ini khalwat di dalam tazkiyatun nufus, khalwat di dalam ibadah, bagus, positif, oke? Ada khalwat yang negatif, awas, khalwat di fikih. Negatif apa positif? Berkhalwat di fikih. Apa? Tahu-tahuan lu, apa? Berdua-dua dengan lawan jenis di satu ruangan tertutup. Itu berkhalwat. Negatif positif? Negatif. Berkhalwat dengan, iya kan? Dengan yang masih haram di ruangan tertutup. Negatif. Di fikih istilah khalwat tuh. Oke? Kalau di tazkiyatun nufus, khalwat adalah kita berdua-dua hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, positif. Ya? Paham itu ya? Ukhlu bimunajat, berkhalwatlah kalian di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhlu bidu'aih, berkhalwatlah kalian di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu maksudnya banyak-banyaklah bicara kepada Allah, dikit-dikitlah bicara kepada manusia. Itu maksud Isa alaihi salam. Kharrajahu Abu Nuaim. Riwayat ini diriwayatkan Abu Nuaim yang di Al-Hilyah, ya. Kharraja aidan Abu Nuaim juga meriwayatkan bi isnadihi an Rabah dengan sanadnya dari Ribah. Qal, dia berkata, kan indana rajulun yusalli kulla yaumin wa lailah alfa raka'ah. Ada seseorang di antara kita dulu, okay, yang dimana setiap hari, sehari semalam nih, dia sholat 1000 rakaat. Hatta aqa'ada min rijlaih, sampai akhirnya lumpuh kedua kakinya. Fakan yusalli jalisan, akhirnya dia sholat sambil duduk. Kulla lailah alfa raka'ah, di setiap malam dia habisin juga 1000 rakaat. Fa idza shallal asra ihtaba wastaqbala al-qiblah wa yaqul. Dan ketika dia habis sholat asar, dia langsung menyendiri dan menghadap kiblat seraya dia berkata, ajibtu lil khaliqati kaifa anisat bisiwaka bal ajibtu lil khaliqati kaifa sta'nathat qulubuha bi dzikri siwaka. Dia berkata, sungguh aku takjub kepada para makhluk. Bagaimana mungkin mereka bisa berbahagia dengan hal lain selainmu, ya Allah. Bahkan aku takjub dari para makhluk nih, bagaimana mungkin hatinya dapat berbahagia dan terhibur dengan menyebut hal lain selainmu, ya Allah. Dengan mengingat hal lain selainmu, wahai Allah. Ya. Waqal Abu Usamah. Nah, Abu Usamah rahimahullah berkata, dakhaltu ala Muhammad ibn Nadhr. Aku mampir bertemu dengan Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Fara'aituhu ka'annahu yanqabid, dan aku melihat seolah-olah dia ini orangnya menutup diri. Menutup diri. Fakult, maka aku pun berkata, ka'annaka takrah an tu'ta. Kok ente kayaknya enggak demen deh disamperin orang? Begitu. Iya kan? Qal, dia berkata ajal. Iya nih, gitu. Fakult, aku pun berkata, awama tastawhish, tidakkah kau merasa kesepian? Duh. Tidakkah kau bete? Ya? Qal, akhirnya dia pun berkata, kaifa astawhish wa huwa yaqul ana jalisu man dzakarani. Bagaimana mungkin aku merasa kesepian sementara ia berkata, aku adalah teman duduk bagi mereka yang senantiasa mengingatku. Ya, ajib. Allah berkata demikian. Aku adalah teman duduk bagi mereka yang mengingatku. Bagaimana mungkin aku merasa kesepian? Ya. Waqila li Malik ibnu Mughaffal, dan dikatakan kepada Malik bin Mughaffal, wa huwa jalis fi baitihi wahdah, ketika ia sedang duduk sendirian di rumahnya. Ala tastawhish, tidakkah kau merasa bersendirian atau kesepian, wahai Malik? Qal, dia berkata, awayastawhish ma'allahi ahad? Emang ada manusia merasa kesepian padahal dia bersama Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Ya. Ini manusia-manusia yang level kesadarannya bahwa Allah senantiasa hadir bersamanya, bahkan memantaunya. Level kesadaran ini enggak yang datang tumben-tumbenan gitu. Tapi senantiasa kesadaran tersebut ada bersama diri mereka karena mereka banyak melatih jiwanya dengan hal tersebut. Ya. Mereka berada di level ihsan akhirnya, ya. Wa kan Habib Abu Muhammad, dan Habib Abu Muhammad, ini Habib nih nama dia. Bukan yang ono bukan, nak aja. Habib Abu Muhammad berkata, yakhlu fi baiti, dia senantiasa berkhalwat di rumahnya, wa yaqul, dan dia mengatakan, man lam taqarra ainuhu bika fala qarrat ainuh. Barang siapa yang tidaklah sumringah bahagia matanya denganmu ya Rabb, maka sungguh tak akan ada hal yang dapat membahagiakan matanya. Man lam ya'nas bika fala anas. Barang siapa yang tidak terhibur dan bahagia ketika dia bersamamu ya Rabb, maka sungguh tak ada hiburan dan kebahagiaan baginya. Hakikatnya demikian. Ya. Wa qala Ghazwan berkata, inni asabtu rahata qalbi fi mujalasat man ladaihi hajati. Ya ajib nih. Ini
asabtu rahata qalbi fi mujalasat man ladaihi hajati. Sesungguhnya aku dapat mendapatkan ketenangan jiwa ketika aku berduduk-duduk, ketika aku duduk-duduk dengan zat yang padanya lah seluruh kebutuhanku. Allah. Sesungguhnya aku bisa sampai level ketenangan jiwa, ketenangan hati ketika aku sedang berduduk-duduk bersama zat yang di dalam kuasanya lah seluruh kebutuhanku. Paham nggak? Hah? Inni asabtu rahata qalbi, sesungguhnya aku dapat meraih ketenangan hatiku atau ketenangan jiwaku fi mujalasat man ladaihi hajati. Di dalam, yakni ketika aku duduk-duduk bersama zat yang padanya lah seluruh kebutuhanku. Nah, yakni Allah. Ya? Wa qala Muslim ibn Yasar, dan Muslim bin Yasar berkata, ma taladzadzal mutaladzizuna bimithlil khalwah bimunajatillah azza wa jalla. Sungguh tidaklah dapat merasakan kelezatan oleh orang-orang yang mengejar kelezatan tersebut sebagaimana kelezatan yang didapatkan oleh orang yang sedang berkhalwat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni rasa manisnya keimanan. Itu begitu ajib dan begitu manis, begitu lezat terasa bagi mereka yang seringkali bermunajat, berkhalwat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita dengarkan dulu adzan. Kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan di bab ihsan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.